Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kuliah mesin listrik. Insya Allah pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang motor induksi satu fase. Nah, ini untuk biodata singkat saya. Apabila nanti Anda membutuhkan diskusi lebih lanjut, ya, silahkan tuliskan komentar Anda di channel YouTube, ya. Atau bisa nanti diskusi melalui WhatsApp group ataupun nanti pada saat pertemuan di kelas. Untuk tujuan pembelajaran, saya ilustrasikan mungkin sebelum Anda mengikuti kuliah ini, sebelum Anda menonton video kuliah ini, mungkin masih belum paham, ya, atau belum kompeten tentang materi motor induksi satu fase. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini Anda menjadi lebih paham, ya. Anda menjadi lebih kompeten. Lebih tahu secara jelas tentang motor induksi satu fase. Nah, kita awali dari pendahuluan. Jadi yang namanya motor induksi itu kemarin sudah kita bahas untuk motor induksi yang 3 fase. Yang banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi sebagai penggerak peralatan-peralatan produksi yang ada di industri. Nah, sekarang kita bahas untuk motor induksi yang 1 fase. Bedanya apa? Bedanya kalau yang 1 fase ya nanti inputnya adalah listrik 1 fase. Sedangkan untuk motor induksi 3 fase, inputnya adalah listrik 3 fase yang nanti bisa dihubung secara bintang maupun segitiga. Nah, sedangkan 1 fase ya hanya dihubung dengan cara langsung karena cuma ada 1 fase aja. Sama dengan motor induksi 3 fase, prinsip kerjanya itu menggunakan prinsip elektromagnetik. Jadi di sini nanti prinsip kerjanya pakai elektromagnetik. Ada bagian yang diam dan ada bagian yang berputar. Bagian yang diam dinamakan sebagai stator, sedangkan bagian yang berputar itu dinamakan rotor. Sama persis dengan pembahasan mesin listrik untuk AC 3 fase, ya, terutama untuk motor induksi. Nah, sumber listrik di sini dihubungkan pada sisi stator. Jadi sisi statornya nanti di sini, ya, dia dihubungkan ke listrik. Listriknya listrik 1 fase. Tentu saja di sini nanti melalui terminal, tidak langsung ke stator karena stator kan ada di dalam. Sehingga nanti ada belitannya itu nanti dihubungkan melalui terminal. Nah, terminal ini yang nanti diberi kabel, ya, untuk nanti dihubungkan ke sumber listrik. Nah, prinsip kerjanya nanti kita akan bahas, ya. Ini hanya pengantar dulu. Jadi sumber energi listrik itu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikannya nanti di sisi rotor, bekerjanya melalui induksi, yaitu melalui celah udara yang terdapat dari stator dan rotor, ya, melalui media elektromagnetik. Nah, penggunaan dari motor induksi 1 fase ini banyak digunakan di mana, ya? Digunakan di rumah tangga, ya, perkantoran maupun industri. Sebagai apa, ya? Sebagai penggerak, sama dengan mesin induksi 3 fase. Penggerak apa? Misalkan di sini untuk penggerak kompresor, tetapi di sini motor 1 fase itu ukurannya kecil.
Kalau motor 3 fase itu ukurannya besar, kapasitasnya. Jadi motor-motor yang mempunyai ukuran di bawah 5 kW itu kebanyakan menggunakan 1 fase. Di atas 5 kW itu lebih banyak menggunakan 3 fase. Jadi kalau di sini kompresor ya kompresornya kecil. Kalau pompa ya pompanya kecil. Dan penggerak utama dari proses produksi ya. Seperti apa ya? Ya, seperti peralatan-peralatan yang ada di industri, misalkan ada bor, ada gerindra, ada crane ya, ada konveyor, tapi yang kecil-kecil, bukan yang besar. Kalau yang besar nanti menggunakan motor induksi 3 fase. Nah, ini contoh untuk aplikasinya. Untuk apa? Misalkan pompa air. Pompa air di rumah kita ini menggunakan motor induksi 1 fase. Pompa air yang ada di kantor ya, yang ada di kampus, yang ada di pabrik, yang kecil-kecil itu menggunakan motor 1 fase. Yang kedua adalah motor untuk kompresor. Kompresor apa nih ya? Contoh sederhana kompresor adalah AC, ya, air conditioner, ya, ada evaporator dan ada kompresornya di sini. Nah, ini menggunakan motor induksi 1 fase. Berikutnya adalah fan, kipas angin. Ini juga sama, ini menggunakan motor induksi 1 fase. Motor untuk blower. Nah, ini jika kita masang blower ya, blower yang menggunakan energi listrik itu nanti menggunakan motor induksi 1 fase. Konveyor juga ada yang menggunakan motor 1 fase. Ini untuk yang kecil ya. Tapi kalau konveyor besar seperti konveyor yang digunakan untuk mengangkut batu bara yang ada di pabrik pembangkit listrik, yaitu nanti menggunakan motor induksi 3 fase. Konveyor-konveyor yang digunakan di pabrik yang besar itu menggunakan 3 fase. Tapi yang kecil-kecil ini banyak menggunakan 1 fase. Yang berikutnya adalah AC. Ya, ini AC yang split itu menggunakan motor 1 fase. Mesin bor ya, mesin gerinda, bubut ya, mesin untuk produksi tempe, tahu ya, untuk menggiling ya, untuk menggiling kedelai menjadi ya apa namanya? Halus ya, untuk produksi tahu ya, untuk tempe misalkan untuk mencuci kedelainya dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali ya aplikasi baik di rumah ya, di tempat kerja, industri kecil dan menengah maupun di kantor. Kalau yang industri besar ya kebanyakan menggunakan motor induksi 3 fase. Nah, kelebihan dari motor induksi itu sama ya dengan motor induksi 3 fase, baik 1 fase dan 3 fase itu dari sisi konstruksinya itu sederhana. Kenapa saya katakan di sini sederhana? Karena tidak terdapat ya sikat seperti halnya pada motor DC. Nah, motor DC itu kelemahannya ada sikat. Walaupun sekarang motor DC yang terbaru itu tanpa sikat. Tetapi itu konsekuensinya mempunyai harga yang lebih mahal. Yang kedua adalah konstruksinya kuat. Terutama yang menggunakan rotornya jenis sangkar atau squirrel cage, sangkar tupai. Ini sangat kuat. Jarang sekali ya rotor itu sampai rusak. Kebanyakan yang rusak itu belitan statornya. Yang ketiga harganya murah dan dapat diandalkan. Jadi kita menggunakan motor AC 1 fase harganya lebih murah. Yang keempat itu efisiensinya tinggi dibanding dengan motor DC. Karena di sana nanti ada perubahan dari AC menuju ke DC. Nah, sedangkan di motor AC tidak ada perubahan itu, sehingga efisiensinya lebih tinggi. Tidak menggunakan sikat atau bore stall, sehingga faktor gesekannya nanti bisa dihindari. Power faktornya cukup baik ya, walaupun beberapa produk ada yang rendah, tetapi ini nanti bisa diatasi dengan menggunakan kapasitor. Sehingga nanti power faktornya bisa naik. Perawatannya mudah.
Bahkan untuk motor induksi satu fase yang digunakan untuk misalkan pompa air itu no maintenance, tidak perlu di-maintain. Asalkan kondisinya itu normal. Apalagi kalau letaknya di indoor, aman, maka ya nggak usah dilakukan perawatan, tidak ada masalah. Ya nanti perawatannya nanti pada peralatan-peralatan penggeraknya ya. Seperti kalau untuk pompa air ya nanti yang dirawat pompa airnya, atau kalau enggak ya perawatannya nanti hanya untuk melakukan greasing agar tidak terlalu muncul gesekan atau panas. Yang berikutnya adalah peralatan asutnya sederhana. Kalau yang 3 fase itu peralatan asutnya akan agak kompleks. Kita bisa menggunakan bintang segitiga karena arus startingnya besar. Kalau motor induksi 1 fase itu langsung dihubungkan ke sumber, nanti dia langsung akan nyala. Sehingga di sini nggak perlu untuk peralatan pengasutan yang kompleks. Nah, kelemahannya ini mirip juga dengan motor induksi 3 fase. Kelemahannya yang pertama itu pengaturan kecepatan itu sulit untuk dilakukan. Kecuali nanti pada beberapa kasus ya. Sehingga untuk pengaturan yang halus ya, kita membutuhkan peralatan yang namanya VSD, Variable Speed Drive. Ya tentu saja harganya ini lebih mahal. Yang kedua, kecepatannya akan turun pada saat bebannya dinaikkan. Ini hampir pada semua peralatan. Apabila beban naik, maka kecepatan nanti akan turun. Wajar saja. Sehingga nanti ya perlu dilakukan ya kontrol kalau kita menghendaki kecepatannya konstan. Nah, arus startingnya itu cukup besar apabila dia terhubung dengan beban. Nah, sama dengan motor induksi 3 fase ya, dia arus startingnya bisa mencapai 7 kali dari arus nominal. Nah, sehingga memang untuk motor induksi ini harus dilakukan pengendalian ya agar arus startingnya tidak terlalu besar atau jangan dihubung dengan beban pada saat langsung. Yang terakhir itu adalah torsi startingnya itu relatif rendah. Jadi memang untuk motor induksi 1 fase ini cocok digunakan untuk beban-beban yang tidak langsung terhubung ke beban. Apabila nanti dia langsung terhubung ke beban ya perlu ada pergeseran ya agar torsinya bisa lebih tinggi, agar dia nanti pada saat start ya dia bisa menghasilkan torsi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita bahas untuk konstruksi dari motor induksi seperti apa. Secara umum konstruksinya sama dengan motor induksi 3 fase. Jadi konstruksi utama ya dari motor induksi itu terdiri dari yang ini adalah statornya, yang ini adalah rotor. Di mana nanti statornya itu persis sama dengan motor induksi 3 fase. Bedanya adalah kalau di motor induksi 1 fase, belitanya hanya belitan 1 fase. Kalau di motor induksi 3 fase itu nanti belitanya 3 fase. Demikian juga nanti untuk rotornya. Rotornya di sini belitanya adalah belitan 1 fase. Terminalnya sama, casingnya juga sama, alurnya juga sama. Ya tinggal nanti kutubnya saja nanti yang berbeda. Karena di sini 1 fase dan 3 fase. Nah ini kalau kita lihat konstruksi dari statornya, kita bisa lihat di sini. Jadi stator motor induksi 1 fase itu isinya apa? Ini adalah alur-alur ya yang nanti digunakan untuk meletakkan belitan. Jadi di sini ini adalah statornya. Nah, di sini nanti ini adalah porosnya ya. Atau nanti ini adalah rotornya ada di sini ya. Di sini nanti ada celah udara. Jadi di sini ada yang paling luar itu stator ya, yang di dalamnya itu rotor. Nanti rotornya itu yang nanti akan berputar ya. Nah, nanti di sini di bagian tengahnya nanti ada porosnya. Nah, di sini nanti masing-masing belitan baik stator maupun rotor itu diletakkan pada alur-alur yang sudah ditentukan di sini. Ini adalah alur-alur ya yang ditentukan pada statornya.
Nah, ini biasanya nanti yang dilakukan rewinding apabila motor induksi mengalami kerusakan, rusaknya adalah belitan statornya, nanti bisa dilakukan rewinding. Baik motor induksi 1 fase maupun 3 fase. Nah, untuk motor induksi 1 fase, kalau untuk rewinding biasanya ini yang melakukan adalah tukang servis. Karena sebenarnya untuk motor induksi 1 fase, ya kalau rusak harganya tidak terlalu mahal. Sehingga nanti beli baru pun tidak masalah. Kalau di industri yang motor-motor 3 fase, ini kan harganya cukup mahal. Sehingga apabila nanti mengalami kerusakan, ya harus dilakukan rewinding. Nah, untuk melakukan rewinding nanti harus tahu ya tentang ya konstruksi dari motor induksinya. Desain dari pabriknya seperti apa? Jumlah kutubnya berapa? Pasangannya di mana ya? Konsentris atau silindris. Sehingga nanti kita bisa melakukan rewinding. Jumlah ya, jumlah alur per ya jumlah belitan per alurnya berapa itu juga nanti harus dipahami dengan baik sehingga nanti kita bisa melakukan rewinding atau melilit ulang ya stator dari motor induksi. Diingat di sini ya yang dililit ulang adalah statornya bukan di rotornya. Kenapa? Kalau rotornya itu jarang rusak. Kalau rusak ya berarti itu ada yang sangat fatal kerusakannya. Biasanya sampai rusak rotornya itu karena ada pemeliharaan yang kurang baik. Misalkan bearingnya. Ini kalau bearingnya sampai pecah, tidak dilakukan penggantian, maka stator dan rotor itu bisa bergesekan. Sehingga nanti baik stator maupun rotornya itu akan luka. Nah, kalau nanti rotornya luka, ya sudah tidak bisa dilakukan rewinding. Nah, prinsip kerja dari motor induksi 1 fase itu mirip dengan prinsip kerja motor induksi 3 fase. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau motor induksi 3 fase itu inputnya 3 fase. Kalau inputnya 3 fase nanti dia akan menimbulkan medan putar. Bagaimana kalau di sini sumbernya 1 fase? Jadi di sini pada motor listrik ini di bagian stator itu dihubungkan dengan listrik AC 1 fase. Nah, bagaimana supaya nanti muncul medan putar? Nah, supaya nanti medan putar ada berbagai macam teknik ya. Yaitu ada yang menggunakan fase belah, ada yang menggunakan fase bayangan, ada yang menggunakan kapasitor. Jadi dengan adanya fase belah ya, ada flux utama dan flux bantu ya, sehingga nanti bisa menimbulkan medan putar di stator. Nah, apabila di sini ya stator itu diberikan tegangan, maka akan mengalir arus pada stator. Nah, arus listrik ini akan menghasilkan flux utama di stator. Nah, flux utama ini nanti akan menghasilkan flux medan magnet. Nah, flux medan magnet ini ya akan menyebabkan nanti rotor akan berputar sedikit demi sedikit. Nah, rotor yang berputar nanti akan bergerak melewati belitan stator. Sehingga di sini konduktor rotor itu akan bergerak relatif terhadap flux pada belitan stator. Sehingga akan menghasilkan GGL pada konduktor rotor sesuai dengan hukum Faraday. Nah, jika motor terhubung dengan beban, maka pada beban ini akan mengalir arus. Sehingga karena ada arus pada kumparan rotor akan menghasilkan tegangan induksi lagi di sini. Nah, di sini arus rotor juga nanti menghasilkan flux pada rotor. Nah, interaksi kedua flux antara rotor dan stator itu akan menyebabkan rotor dapat berputar dengan sendirinya. Nah, tentu saja untuk awalnya ya
rotor itu nanti akan diberikan gaya dari luar untuk menggerakkan konduktor pada rotor. Karena jika tidak, maka rotor akan diam ya terhadap fluk pada kumparan stator sehingga tidak terjadi tegangan GGL. Nah, ini adalah gambaran tentang prinsip kerja dari motor induksi satu fase. Nah, kita bisa lihat di sini ya, prinsip kerja dari motor induksi satu fase ya. Jadi di sini pada saat rotor tidak berputar ya, maka total gaya akibat dari masing-masing fluk itu sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa lihat apabila total gaya akibat masing-masing fluk itu sama dengan 0, maka ya rotor tidak akan berputar. Sebaliknya di sini ya, apabila total gaya itu terjadi perbedaan, maka akan terjadi putaran pada rotornya. Sehingga nanti motor itu nanti akan berputar. Nah, kita bahas mengenai jenis-jenis dari motor induksi satu fase. Ada beberapa jenis motor induksi satu fase ya. Yang pertama adalah motor split fase ya, atau dikenal dengan istilah fase belah. Yang kedua ada motor kapasitor start, yang ketiga ada kapasitor run ya. Dan yang keempat itu ada motor shaded pole atau kutub bayangan. Nah, yang pertama kita bahas adalah motor induksi split phase atau fase belah. Split itu artinya belah, phase itu fase. Jadi motor induksi split phase ya atau fase belah itu merupakan motor listrik yang mempunyai dua kumparan, yaitu kumparan utama dan kumparan bantu. Seperti saya jelaskan di awal ya, motor induksi itu bekerja berdasarkan perbedaan fase. Kalau di motor induksi 3 fase itu kan ada 3 fase RST, masing-masing fase berbeda 120 derajat. Sehingga perbedaan fase inilah yang akan menimbulkan medan putar. Nah, untuk menghasilkan perbedaan fase pada motor induksi satu fase, karena hanya ada satu fase, maka tidak ada perbedaan fase. Nah, caranya gimana supaya terjadi perbedaan fase? Maka di sini dibuatlah fase belah. Jadi ada gulungan, ada belitan utama dan ada belitan bantu. Sehingga di sini muncul perbedaan fase. Nah, perbedaan fase inilah yang nanti menghasilkan medan putar di stator. Nah, medan putar di stator inilah yang nanti akan menginduksi ke rotor. Sehingga rotornya akan terinduksi. Karena rotornya terinduksi, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, karena dia menghasilkan medan magnet, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Arus listriknya menghasilkan GGL. GGL-nya nanti akan berinteraksi dengan GGL yang dihasilkan dari stator berupa flux ya, sehingga nanti menghasilkan putaran. Nah, ujung dari masing-masing kawat itu nanti dihubungkan dengan komutator. Nah, ini adalah contoh untuk motor induksi satu fase dengan jenis split phase ya. Nah, ini keterangannya di sini. Di sini ada kutub belah ya. Kutub belah itu nanti ada kutub utama dan ada kutub bantu. Nah, di sini ada rotor ya, di sini ada belitannya, di sini ada belitan yang nanti ada di motor split phase. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalennya. Ini ada gulungan utama atau belitan utama, ini ada belitan bantu, ini di statornya, dan ini nanti ada saklar sentrifugal. Ini adalah inputnya. Nah, yang kedua adalah untuk motor induksi kapasitor start. Motor ini sebenarnya mirip dengan split phase. Ya. Perbedaan utamanya adalah adanya switch yang nanti dipasang antara stator ya dan kapasitor.
Jadi nanti pada belitan stator dan kapasitor nanti di sini ada switch. Nah, switch akan close pada saat motor mulai berputar. Dan akan terbuka pada saat motor nanti mencapai kecepatan nominalnya. Jadi nanti di sini untuk switch-nya dia nanti akan on dan off. Nah, belitan pada motor induksi kapasitor start ini nanti dia akan diseri dengan kapasitor. Di sini kita bisa lihat ya, belitan ini nanti akan diseri dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan belitan utama. Tujuannya adalah untuk menghindari panas yang berlebihan. Nah, motor induksi kapasitor start ini banyak dipakai untuk peralatan-peralatan rumah tangga ya, seperti apa? Pompa air. Motor untuk penggerak mesin cuci. Motor untuk kulkas ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di sini untuk motor jenis kapasitor start konstruksinya sederhana ya, dengan ukuran kapasitas daya yang lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah kapasitor run. Kalau tadi kapasitor start, sekarang kapasitor run. Nah, perbedaan motor kapasitor run dengan kapasitor start ya, yaitu adanya kapasitor yang besar yang diparalel dengan switch dan kapasitor lainnya. Jadi di sini ini ada kapasitor yang kecil dan kapasitor yang besar. Ini nilainya ya lebih besar dibanding yang sebelah kiri. Sama di sini ada switch ya, sehingga nanti kita bisa menghasilkan pengaturan yang lebih baik yang ada di sini. Nah, umumnya motor induksi tipe ini ya bekerja pada torsi yang lebih tinggi. Sama pada jenis motor induksi kapasitor start ya, kapasitor start run ini akan bisa digunakan untuk beban-beban yang mempunyai torsi yang lebih tinggi. Aplikasinya sama, banyak digunakan untuk mesin pompa air, untuk kulkas, ya, untuk mesin cuci dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah motor induksi shaded pole atau kutub bayangan. Jadi motor ini memiliki nama shaded pole karena apa? Sepertiga dari kutub pada stator itu ditutup dengan tembaga. Tujuannya nanti untuk menghasilkan perbedaan sudut fluk yang lebih besar. Nah, akibat perbedaan ini rotor pada motor dapat berputar dengan mudah. Nah, kedua belitan nanti dihubung secara paralel ya, secara langsung tanpa adanya komponen lain. Nah, di salah satu belitan nanti akan diberikan coil tab untuk mengatur kecepatan. Nah, di sini pengaturan kecepatannya nanti ada tab ya, seperti pada trafo. Sehingga nanti di sini ya untuk kecepatan putar dari motor itu nanti agak kasar ya, tidak halus. Karena di sini pakainya tab ya. Nah, torsinya itu sangat rendah dibanding dengan motor induksi satu fase tipe yang lainnya. Nah, untuk aplikasi ya ini banyak digunakan untuk kipas angin. Nah, biasanya kan kalau di kipas angin kan ada pengaturan 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik kipas angin yang berdiri, stand fan, kipas angin yang duduk maupun kipas angin yang dipasang di atas. Berikutnya itu adalah blender. Nah, ini blender biasanya kan nanti ada putarannya bisa kita atur. 1, 2, 3 atau seterusnya. Demikian juga dengan mixer. Nah, ini juga nanti bisa kita atur kecepatannya. Nah, ini pengaturannya ini tidak menggunakan VSD, tetapi menggunakan tab. Sehingga kalau kita lihat ya pengaturannya kan tidak halus. Berbeda dengan VSD. Kalau VSD kan pengaturannya bisa sangat lebar karena kita bisa melakukan pengaturan secara smooth ya. Saya kira itu ya beberapa motor induksi satu fase yang perlu Anda pahami ya. Nah, untuk materi lebih mendalam ya nanti Anda bisa membaca referensi-referensi yang terkait ya sehingga nanti Anda bisa mendapat gambaran yang lebih jelas. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.